Kita bersyukur pada malam hari ini kalau kita boleh ada semua kuat sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Keajaiban Tuhan kita boleh rasakan. Sepanjang hari kita boleh ada menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih banyak lagi. Sehingga pada malam hari ini kita persiapkan hati kita, pemikiran kita sejenak saja untuk datang mempersembahkan puji-pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Glory haleluya. Sama-sama katakan. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Oh mulia sembah Raja, sembah Raja mulia, bagi Yesus, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia agung kerajaannya, kerajaannya. Katakan dari surga, dari surga datang untuk setiap umatnya. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja, sembah Raja mulia. Dia telah lahir dimuliakan jadi Raja. Katakan dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan, hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja, sembah Raja mulia. Katakan dia telah lahir, dia telah lahir dimuliakan jadi Raja. Mulia sembah Raja. Amin. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaanmu Tuhan.
dari surga, dari surga datang untuknya. Sama-sama katakan, dipuji, ditinggikan, dipuji, amin. Berikan namanya Yesus, hormatan, hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja, sembah Raja, mulia. Katakan, Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan. Jadi katakan, dipuji, ditinggikan, ditinggikan. Bapak-bapak terus nyanyikan pujian ini. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja, sembah Raja, mulia. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Lagi dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormatan, hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Amin. Oh, sembah Raja, mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan. Sekali lagi katakan, Dia telah lahir. Oh, Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Sejenak kita sembah, haleluya, haleluya. Mari bapak-bapak sembah, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak dipuji, disembah karena kebesaran-Mu, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji, kami agungkan, haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri waktumu sejenak untuk menyembah, mengagungkan kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, pengagungan kami Tuhan tertuju kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya.
terima pujian kami Tuhan. Dipuji, dimuliakan, diagungkan namamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kau Allah yang perkasa. Oh haleluya. Kau Allah yang patut dipuji, disembah karena kebesaran-Mu, karena keajaiban-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Sampai pada detik ini kami semua Bapak-Bapak ada dalam keadaan tubuh yang sehat Tuhan. Diberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Diberkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Hanya Engkau yang layak. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Lagi katakan segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur lagi bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saudara nanti Pendeta Rizal bawa kita dalam doa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala puji, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami kembali terkumpul di Ka'bah-Mu pada malam hari ini. Semua hanya karena kemurahan dan perkenaan Tuhan. Tidak dapat kami balas segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kami. Namun ketika saat ini kembali kami ada di Ka'bah-Mu, hati kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Satukan hati kami semua yang ada. Agar pujian penyembahan kami boleh naik. Menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Urapilah semua para pelayan-pelayan Tuhan. Ia akan menghentar kami untuk bersatu hati menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa tempat ini dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus dan tidak ada kuasa yang lain
Kami siap bersorak, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan, dan kami tabiskan ibadah wilayah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita masuk dalam puji-pujian, kita akan masuk dalam pemasangan lilin pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, lampu semua dipadamkan. Glory, haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal atuh, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam. Hai, lihatlah di Efrata, perang besar turunlah. Hai, lihatlah di Efrata, perang besar turunlah. Waktu tentera semawi puji Allah sebab nikmat-Nya. Ingat dunia yang ingatlah dunia yang. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata, perang besar turunlah. Waktu tentera semawi puji Allah sebab nikmat-Nya. Ingat dunia yang ingat. Sekali lagi katakan, hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata, perang besar turunlah. Waktu tentera semawi
Sekali lagi katakan, hai lihatlah, hai lihatlah, di ekranlah terang besar turunlah waktu terang Sumawi megah puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang lalu, ingatlah dunia, ingatlah dunia yang lalu, ingatlah dunia yang lalu. Lampu dinyalakan kembali. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan pada malam hari ini, kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Amin, amin. Dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Amin, amin, amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Katakan, haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia,
kita sambut sang Raja. Katakan haleluya, haleluya. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Sekali lagi katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Namanya, mulia namanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak, Bapak yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya kita memberikan persembahan, saya beri kesempatan pada pujian dari jemaat Ebenezer Family Lemboroma. Ya, saya beri kesempatan untuk mempersembahkan puji-pujiannya bagi nama Tuhan. Mari, silakan. Kalau mau di atas boleh juga.
Mari kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan pasti menolong. Sebelumnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Mari kita angkat itu pujian yang berkata, Dia lahir untuk kami. Puji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Sama-sama katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang menebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua yang sudah dipersembahkan pada malam hari ini. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hambanya telah siap untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Apapun yang menjadi persoalan bapak-bapak yang hadir malam hari ini, kita percaya cuma firman Tuhan yang sanggup memberikan solusi yang terbaik bagi kita semua yang hadir. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan pada malam hari ini, secara khususnya kaum pria yang ada pada malam hari ini. Olehnya itu, kita siapkan bejana hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya firman Tuhan yang disampaikan hambanya tidak akan lalu dengan sia-sia, dan menjadi pedoman, petunjuk di tengah-tengah kita menjalani kehidupan yang banyak persoalan, tantangan, silih berganti yang kita hadapi. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Glory, haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Kita angkat pujian bersama-sama. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia terlelahkan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipatahkannya.
akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Amin. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Amin. Yang pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar. Kita semua bangkit berdiri. Pekerjaan selanjutnya serahkan pada hamba-Nya akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Untuk sekali lagi katakan sama-sama. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar Akan dipadamkan. ya, Dia akan jadikan Untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu sempurna. Kasih-Mu yang begitu ajaib. Bahkan karya agung mulia yang Engkau kerjakan bagi kami, membuat kami bisa bersekutu bersama, merayakan Natal bersama, menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita. Itu adalah bagian dari rancangan-rancangan Tuhan atas hidup kami. Itu sebabnya kami bersyukur ya Tuhan. Di sini ada pujian, di sini ada penyembahan, di sini ada pengagungan yang kami lakukan sebagai bentuk syukur kami, karena kami sadar Tuhan bahwa hidup ini hanya anugerah Tuhan. Hidup ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya terimalah pujian kami, terimalah setiap penyembahan kami.
Bila semua naik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau rindu diberkati, dilawat dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu akan terus membangkitkan iman percaya kami. Akan melakukan perubahan-perubahan atas hidup kami. Firman-Mu akan terus membukakan wawasan iman percaya kami. Untuk kami terus memahami Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Urapi kami hamba-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, suatu kehormatan saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah dalam ibadah Natal Pelprip wilayah Petasia Timur. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Pelprip wilayah Petasia Timur yang mempercayakan pekerjaan yang mulia ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Lukas pasal 2 ayat 15 dan sampai ayat yang ke-17. Ya, kita bangkit berdiri semua, kita baca ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat 15, saudara baca ayat 16, kemudian kita sama-sama baca ayatnya yang ke-17. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sama-sama. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari khotbah saya saat ini, ya, karena saya tidak diberikan tema, maka saya bebas untuk menentukan tema atau arah dari khotbah yang akan saya sampaikan kepada kita. Temanya adalah Natal dan pemulihan identitas. Natal dan pemulihan identitas. Sebelum kita lanjut saudara, saya ingin sedikit mengulik tentang keberadaan Bethlehem. Ya, Bethlehem itu sangat penting dalam sejarah iman kekristenan, sejarah kehidupan kita, khususnya sebagai pria Kristen. Sebelum peristiwa kelahiran, ada sebuah peristiwa, ada sebuah tempat, di mana itu disebut sebagai prasasti cinta seorang laki-laki kepada seorang istri yang sangat dikasihinya, yaitu Yakub yang memiliki istri bernama Rahel, dan makamnya ada di Bethlehem. Dan di sana ada sebuah prasasti yang merupakan gambaran cinta kasih yang besar seorang laki-laki kepada orang yang sangat dicintainya. Yang kedua, peristiwa tentang laki-laki yang kuat. Ada ribuan tentara-tentara yang kuat mati berserakan. Bahkan firman Allah katakan mereka hanya menjadi tulang-tulang kering. Namun ketika Tuhan berfirman melalui nabinya, maka tulang-tulang kering yang tadinya mati, yang tidak bernyawa, kini hidup kembali. Pria-pria yang perkasa, pria-pria yang kuat, yang tidak lagi memiliki kehidupan, yang mati bahkan seperti tulang kering,
bisa menjadi hidup kembali dengan kekuatan yang sangat besar oleh firman yang disampaikan. Dan yang ketiga, di Betlehem ada seorang laki-laki yang bertanggung jawab, ya, yang bernama Boas, yang menebus Rut, ya, mengangkatnya menjadi seorang istri yang kelak dari keturunannya lahir yang bernama Raja Daud. Kemudian sampai kepada Yesus Kristus. Itu terjadi di Betlehem. Ada pria-pria yang bertanggung jawab. Ada pria-pria yang sangat mengasihi keluarganya. Dan ada pria-pria yang dihidupkan semangatnya, kekuatannya oleh firman Tuhan. Dan setelah peristiwa kelahiran, kembali kita menemukan seorang pria yang bertanggung jawab, yang tulus, yang sebentar kita akan pelajari tentang kehidupannya, yang bernama Yusuf. Betlehem sangat penting bagi sejarah penebusan, khususnya bagi kita sebagai pria-pria yang diberkati Tuhan. Amin. Natal dan pemulihan identitas. Kalau kita melihat ada begitu banyak tantangan-tantangan identitas pria di era modern saat ini. Tapi saya hanya mengemukakan hanya dua, ya. Tapi di samping itu banyak sekali hal-hal yang bisa membuat pria-pria Kristen, orang-orang percaya, bisa jauh dari Kristus. Yang pertama, banyaknya pria modern hidup seperti GPS yang canggih, ya. Tetapi kehilangan sinyal, saudara. Mesinnya kuat, ya. Tampilannya modern, teknologinya lengkap, tapi tanpa sinyal. Ia hanya berputar-putar tanpa arah. Ketika ditanya, apa tujuan hidupmu, bos? Lagi loading. Tidak tahu arah kehidupannya. Itu sebabnya saudara, banyak sekali pria hari ini punya kemampuan, punya pengalaman yang mumpuni, punya jabatan. Tetapi banyak dari sekian orang itu kehilangan arah kehidupan rohaninya. Ini yang harus dipulihkan. Natal adalah momen reconnect kembali, menghubungkan kembali kehidupan pria agar selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, terhubung kembali dengan Tuhan, terhubung kembali dengan sinyal sorga, sehingga hidupnya bukan tanpa arah. Ya, ketika ditanya tidak lagi menjawab lagi loading. Dia tahu pasti tujuan hidupnya. Karena hidupnya dipulihkan lewat peristiwa Natal. Yang kedua, tantangan kita pria di era saat ini. Di mana dunia menawarkan banyak panggung-panggung. Ya, di mana kita bisa memperoleh pujian. Di mana kita bisa memperoleh penghormatan. Kita dikagumi, dihormati oleh banyak orang. Dan panggung-panggung itu tersedia di mana saja kita berada. Bahkan saya banyak kali berkata kepada jemaat Tuhan, kita juga di gereja kadang menjadikan altar itu sebagai panggung. Ya, saya katakan pada pelayan, altar ini bukan panggung untuk saudara tunjukkan potensi saudara, untuk saudara menunjukkan keahlian saudara, untuk saudara menunjukkan kehebatan saudara supaya saudara mendapatkan penghargaan, penghormatan, kata hebat, pujian dan lain sebagainya. Tapi jadikan ini mezbah di mana saudara di sini mempersembahkan hidup saudara karena kasihnya yang sempurna. Ini adalah mezbah tempat saudara menyerahkan hidup saudara, menghilangkan kedagingan, bukan untuk mencari pujian dan penghormatan. Ya, panggung dan mezbah. Tapi saat ini saya akan banyak menghubungkan antara panggung dan palungan. Ya. Dunia menawarkan panggung-panggung itu. Sehingga banyak pria modern sibuk mengejar panggung. Ya. Sibuk mengejar penghormatan, penghargaan, ingin dihargai, ingin dihormati. Tapi lupa pulang ke palungan.
Allah memilih Palungan. Itu merupakan tempat yang sepi, tempat yang rendah dan tersembunyi. Di Palungan tidak ada sorotan kamera. Seperti saya saat ini mungkin sedang disorot oleh kamera. Ya. Di Palungan tidak ada tepukan tangan. Ya, tidak ada standing applause untuk kita. Tetapi di Palungan hanya ada kehadiran Sang Putra Natal yang kelak akan merubah hidupmu, yang membawa kehidupanmu pada kehidupan yang kekal. Untuk kembali kepada identitas pria yang benar. Palungan, saudara. Natal mengajarkan kita bahwa pria sejati itu dibentuk di tempat tersembunyi, bukan di panggung yang ramai. Ya. Dalam Natal, Allah tidak memilih seorang panglima tentara yang kuat. Allah tidak memilih seorang raja ya untuk melaksanakan karya agungnya di tengah-tengah dunia ini. Tapi dia memilih seorang pria yang sederhana, seorang tukang kayu, tukang bangunan, yang memiliki karakter yang berkenan kepada Tuhan, yang bernama Yusuf. Ya, dalam catatan Natal Yusuf tidak pernah berkata-kata. Ya, ada saudara temukan Yusuf berkata-kata? Dia hanya mendengar dan melakukan. Mendengar dan bertindak. Mendengar dan merespon apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia hadir dalam kesederhanaan. Dia hadir dalam keheningan Palungan. Seorang pria yang sederhana. Namun dia adalah seorang pria yang bertanggung jawab. Kenapa Yusuf memperoleh perkenanan Tuhan? Kenapa Yusuf ya mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk mendapatkan kepercayaan, menjaga, merawat, membesarkan, mendidik seorang juru selamat dunia? Kenapa bukan yang lain? Ternyata Yusuf memiliki penilaian yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena yang pertama, dia adalah pria yang hidup benar di hadapan Allah. Pria yang hidup benar di hadapan Allah. Kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dalam bahasa Inggris, di sana bukan tulus hati, dikatakan seorang yang adil, benar, dan jujur. Ya, Yusuf seorang yang adil, benar, dan jujur. Dia adalah orang yang benar. Orang benar berarti orang yang sesuai dengan standar Allah. Ya, dari bahasa aslinya. Kemudian yang kedua, orang yang hidup selaras dengan kehendak dan hukum Tuhan. Itu definisi daripada orang benar. Dan orang benar bukan berarti tanpa kesalahan. Dari kata diakonos, dikaios, ya. Dikaios itu bukan berarti tanpa salah. Tapi dia memiliki kehidupan dan relasi yang benar dengan Tuhan. Dia tahu ketika dia salah. Dia tahu ketika dia keluar dari aturan Tuhan. Sehingga dia memiliki respon yang cepat untuk bertobat. Dia memiliki respon yang cepat untuk taat. Dan dia memiliki hati yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu orang benar. Ya. Sekali lagi, orang benar adalah orang yang hidup dalam relasi yang benar dengan Allah. Artinya orang yang punya relasi atau hubungan yang benar dengan Tuhan. Dia tahu ketika dia sudah jauh dari Tuhan. Dia tahu ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan segera dia sadar, segera dia bertobat, dan segera dia kembali setia kepada Tuhan. Daud orang benar, tapi dia pernah salah. Tapi dia segera bertobat. Menyadari kesalahannya kepada Tuhan. Dan juga orang benar bukan berarti bebas dari persoalan-persoalan hidup. Tetapi dia tahu cara untuk merespon masalah yang dihadapinya. Dia tahu cara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalannya dengan standar ilahi. Dengan standar surga. Itu sebabnya mari kita saat ini menjadi pria-pria yang benar di hadapan Tuhan.
Amin. Sehingga kita bisa menjadi pria yang dipercaya oleh Tuhan. Seperti Yusuf. Identitas kita harus dirubah. Identitas kita harus dipulihkan. Kita harus menjadi pria-pria yang benar. Karena Amsal 20 ayat 7 berkata bahwa orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saya banyak kali katakan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, engkau tidak perlu khawatir dengan anak-anakmu. Dengan keturunan-keturunanmu. Karena orang benar pasti setiap hari, setiap malam akan menyebut nama anaknya, menyebut nama keluarganya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memperhatikan apa yang disebutkan setiap hari kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan masa depan yang terbaik. Yang kedua, saudara, Yusuf dalam keheningan palungan. Ternyata dia seorang pria yang taat. Ya, pria yang taat. Dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dalam Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Tidak ada debat di sana. Ya, tidak ada tawar-menawar di sana. Tidak ada penundaan waktu. Ketaatan Yusuf adalah ketaatan yang segera dilakukan. Segera direspon dengan baik. Kalau kita mau gambarkan saudara, seperti seorang ayah misalnya. Kita di sini pasti pernah ya menjadi seorang ayah dan punya anak kecil. Ya. Ketika kita sedang tidur nyenyak malam, tiba-tiba anak kita menangis. Ya, karena masih bayi, kita langsung terbangun. Dan kita tidak akan bertanya sama dia, kenapa ngana menangis? Oh, kenapa menangis? Tidak, kita tidak tanya. Tapi kita harus langsung bertindak, membuat dia nyaman. Ya, ya, kalau ada dia suruh buang air kecil, kita cepat ganti popoknya. Pokoknya kita langsung bertindak, langsung merespon yang ada. Begitulah cara Yusuf untuk merespon kebenaran Tuhan, perintah Tuhan atas hidupnya. Ya, bukan bertanya panjang lebar, tetapi bergerak karena ada tanggung jawab. Ketaatan itu penting. Yusuf menerima 4 kali pernyataan ilahi melalui mimpi dan melalui malaikat-malaikat. Ya, yang pertama, malaikat datang kepadanya untuk berkata, jangan takut mengambil Maria. Kemudian yang kedua, diperintahkan oleh Tuhan lewat malaikatnya, segera melarikan diri ke Mesir. Dia langsung merespon semuanya. Dia tidak bertanya-tanya, dia tidak berdebat dengan Tuhan. Anakku masih kecil Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa membawanya melalui padang belantara, padang gurun. Ya, ada suasana yang tidak nyaman. Tapi dia segera melakukannya. Ketika sudah nyaman tinggal di Mesir, Tuhan perintahkan kembali lagi ke Israel. Dan itu segera dilakukannya. Karena dia seorang yang taat, tanpa berbantah-bantah. Kemudian Tuhan datang lagi kepada dia untuk pindah ke Nazaret. Kenapa itu terjadi? Supaya genap seluruh nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu. Ya. Yusuf melakukannya. Dia taat. Dia mendengar di bawah otoritas Tuhan. Jadi saudara sekalian, selain kita menjadi pria yang benar, kita harus juga menjadi pria yang taat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Yusuf adalah seorang pria yang bertanggung jawab. Ya, pria yang bertanggung jawab. Dalam Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Saudara, pria sejati itu tidak pernah lari dari tanggung jawab. Walaupun situasinya lagi tidak ideal, lagi tidak nyaman. Ya, Maria sedang hamil. Ya, sudah hamil tua. Sudah siap mau melahirkan. Tapi ada perintah.
untuk mengadakan pendaftaran di kota kelahirannya masing-masing, di kotanya masing-masing. Ya. Ini sebuah perintah yang dilakukan oleh Kaisar Agustus di bawah wali negeri Quirinius. Ini yang pertama kali dilakukan. Tapi tahukah saudara, kebijakan politik yang dilakukan di situ itu membawa Yusuf dan Maria bisa melahirkan Yesus di Bethlehem. Perintah itulah yang mengarahkan Yusuf dan Maria untuk menggenapi nubuatan dalam Mika pasal 5. Ya. Jadi saya banyak kali katakan begini, kebijakan-kebijakan pemerintah itu biasanya membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Ya, pada rancangan-rancangan Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar taat. Amin. Taat kepada pemerintah, taat kepada pimpinan, taat kepada Tuhan. Walaupun tidak dimengerti. Tapi saudara, lewat kebijakan yang ada, nubuatan Tuhan dinyatakan. Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Karena kebijakan politik untuk mengadakan sensus, mereka kembali ke Bethlehem. Dan di Bethlehem, Yesus dilahirkan sesuai dengan Mika 5 ayat 1. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf dengan penuh tanggung jawab merawat Maria, menjadi seorang bapak dia. Karena dia tahu itu bukan anak biologis. Bahkan dikatakan dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Ini sebuah bentuk tanggung jawab seorang pria. Kemudian saudara sekalian, ketika kelahiran itu terjadi, para gembala dan orang Majus datang melakukan penyembahan kepada Sang Mesias, penyembahan kepada Sang Juru Selamat. Tapi setelah itu mereka kembali ke tempat mereka semua. Tapi Yusuf masih tetap tinggal bersama-sama dengan Maria dan Yesus. Itu merupakan sebuah tanggung jawab. Dia tidak meninggalkan kenyataan yang ada. Dia siap bertanggung jawab. Saudara sekalian, pria sering enggan untuk bertanggung jawab secara rohani. Ya. Banyak kali biasanya pria-pria kalau urusan rohani, anak sekolah minggu itu urusan istri. Ya. Kalau hal-hal yang rohani itu urusan istri. Sehingga biasanya kalau dalam ibadah-ibadah pria sangat sedikit yang hadir. Ibu-ibu yang banyak hadir. Tapi ini saya lihat jumlahnya masih lebih banyak. Ya. Dari ya ini wilayah ketiga kami Natal pria ini. Ya. Di Lembo Natal pria jumlahnya ya. Tapi ini masih lebih banyak dari Lembo. Di Mori Atas kemarin kami juga di kesana. Saya lihat ya, mungkin ada 30 laki-laki dari satu wilayah yang katanya ada 200. Ya. Ya, pengurus wilayah bilang kami ini sebenarnya 200 ya. Kemarin dibilang. Tapi yang hadir yang kami itu ya cuma 30-an. Itu pun sudah gabung dengan kami. Saudara, ini sangat miris. Sehingga saya bercanda mungkin itu untuk menggenapi bahwa gereja itu adalah pengantin perempuan. Ya, karena perempuan-perempuan yang banyak hadir. Ya. Tapi tidak demikian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Banyak sekali pria pasif dalam ibadah. Terlalu sibuk dengan urusan-urusan ekonomi. Terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Dan banyak pria-pria tidak bisa menjadi teladan di rumahnya. Tidak bisa menjadi imam di rumahnya. Istrinya bangun berdoa, dia masih tidur terus. Ya. Istrinya ajak bangun doa, dia cuma bangun sedikit. Atau bisa juga dia bangun duduk sambil tidur. Ya. Saudara sekalian, ini keadaan para pria. Ingat, masa depan anak-anakmu itu tergantung bagaimana engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Masa depan anak-anakmu itu tergantung bagaimana bapak-bapak, pria-pria sebagai imam-imam dalam rumah tangga membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab firman Allah berkata dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Ya.
yang menguasai dunia ekonomi adalah keturunan dari orang percaya. Ya, dalam dunia perbankan, dunia politik ada anak-anak keturunan daripada orang benar. Dan itu tidak menutup kemungkinan di sana ada anak-anakmu yang menjadi generasi-generasi yang perkasa. Ya, tidak mesti jatuh harus pendeta, tapi mereka perkasa menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, di setiap tempat di mana mereka dipercayakan. Itu sebabnya saudara sekalian, mari cepat kembali membaharui identitas kita. Kembali pada identitas yang benar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas anak-anak kita. Mungkin engkau berkata, saya telah memenuhi finansial mereka. Bukan itu, mereka membutuhkan pendampingan. Mereka membutuhkan kehadiran saudara. Mereka lebih banyak melihat keadaan saudara, teladan dari hidup saudara, daripada kata-kata yang saudara keluarkan. Itu sebabnya kita sebagai pria-pria harus menjadi pola yang benar di hadapan anak-anak kita. Di hadapan keluarga-keluarga kita. Jadilah pria yang bertanggung jawab. Jadilah pria yang taat. Jadilah pria yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Adam ketika Hawa tergoda untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan, Adam bukan bertanggung jawab mengambil kesalahan itu padanya. Tapi dia justru mempersalahkan Tuhan yang menempatkan perempuan yang ada di sisinya. Dan dia juga mempersalahkan perempuan yang ditempatkan oleh Tuhan itu. Seharusnya tanggung jawab itu ada pada Adam. Dia harus mengerjakan tanggung jawab itu. Tapi Yusuf tidak meninggalkan tanggung jawab. Dia mengambil tanggung jawab untuk bisa mendidik, membesarkan Yesus Kristus. Dididik dalam pendidikan Yahudi. Diajar oleh Yusuf bagaimana tata kehidupan, etika kehidupan yang harus dilakukan oleh seorang anak. Dan dengan tanggung jawab dia berhasil menjadikan Yesus semakin besar dan semakin disukai oleh banyak orang. Jadi saudara sekalian, Yusuf tidak lari dari tanggung jawab. Ya, Yesus juga demikian. Dia menunjukkan tanggung jawabnya. Kalau Adam menghindari tanggung jawab, Yesus yang kita rayakan malam ini datang untuk mengambil kembali tanggung jawab itu. Untuk mengeluarkan manusia-manusia yang berdosa, menebus kehidupan mereka, untuk menempatkan mereka pada posisi yang lebih mulia. Itu sebabnya Paulus pernah berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kita sebagai pria-pria harus bertanggung jawab atas keluarga kita, atas anak-anak kita. Anak-anak kita bukan hanya sebatas tanggung jawab istri, tapi tanggung jawab kita juga sebagai suami untuk memberikan teladan kehidupan yang benar. Siapa yang tidak memeliharakan, ya, maka dikatakan di sini orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian dalam Yosua 24 ayat 15, ini sebagai contoh seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas iman keluarganya. Dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah proklamasi yang dia sampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Silakan kamu mau menyembah kepada Allah mana saja. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadat kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal bukan hanya tentang kelahiran Yesus Kristus. Tetapi Natal juga akan menjadi kelahiran kembali pria-pria yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Pria-pria yang mau mengambil kembali identitas yang sesungguhnya di dalam dirinya. Sehingga tidak terjadi lagi krisis identitas. Untuk saya apa? Untuk apa saya jadi seorang pria? Untuk apa saya menjadi seorang kepala rumah tangga? Untuk apa saya menjadi seorang ayah? Tentunya ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pria yang benar,
hidupnya selaras dengan Tuhan. Menjadi pria yang taat, menjadi pria yang bertanggung jawab, dan menjadi pria yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Saya banyak kali katakan, marilah kita hidup berusaha menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan. Sebab Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Ini berbicara tentang kepercayaan Tuhan. Kalau kita setia dalam memimpin keluarga kita yang kecil, ya, maka Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Di dalam tanggung jawab itu pasti mengikuti yang namanya berkat-berkat. Ya, dalam tanggung jawab yang lebih besar, pasti itu akan diikuti oleh materi. Pasti itu akan diikuti oleh kebutuhan-kebutuhanmu. Karena semakin besar kebutuhanmu, maka semakin besar pula berkat yang disediakan oleh Allah bagimu. Karena Tuhan memberkati kita sesuai dengan wadah yang kita siapkan. Sesuai dengan sumber daya yang ada pada kita. Kalau saudara ada di posisi apapun yang saudara sedang kerjakan saat ini, itu adalah sebuah kepercayaan Tuhan. Karena engkau bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau saya bisa menjadi seorang gembala, itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Karena dia menganggap saya ini dapat dipercaya. Ya, begitu juga Bapak ya kepala desa. Kalau dia bisa memimpin desa ini, itu juga sebuah kepercayaan karena Tuhan lihat dia mampu untuk mengerjakan tanggung jawab itu. Itu sebabnya mari berusahalah untuk bisa dipercaya oleh Tuhan. Mulai dari hal-hal kecil. Maka Tuhan akan berikan kepercayaan dalam hal-hal yang lebih besar. Hidup benar dan hidup taat. Itu adalah identitas kita yang sebenarnya. Yang harus melekat di dalam diri kita. Kemanapun kita pergi dan berada, kita dikenal sebagai pria yang benar, pria yang taat, dan pria yang bertanggung jawab. Puji Tuhan, ini pesan Natal yang saya sampaikan pada kita semua. Biarlah pesan Natal ini boleh memperoleh tempat yang terbaik di hati kita. Sehingga kita pria-pria yang hadir malam hari ini, kita akan kembali memperbaharui kembali hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin durasi hubungan kita dengan Tuhan selama ini sangat jarang. Tapi mari kita perbaiki kembali. Kita berikan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Waktu lebih banyak berhubungan dengan Tuhan. Ya, sehingga hidup saudara akan semakin dipulihkan, dan terus dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Pujian berkata, berkaryalah Roh Kudus di sini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Roh Kudus, mari lawat setiap kami, lawat setiap hati kami para pria yang ada. Kami ingin menjadi pria-pria yang taat, pria-pria yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kami ingin menjadi pria-pria yang bertanggung jawab, agar kami bisa dapat dipercaya oleh Allah. Sebagaimana Yusuf seorang pria yang sederhana, dipercaya oleh Allah untuk mengemban tugas mulia, ambil bagian dalam karya besar Allah, dalam penyelamatan umat manusia. Kami juga ingin dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jambalah kami, jambalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa,
jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Kita bangkit berdiri semua. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin, amin. Puji Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubah kami, haleluya, haleluya, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Ubah kami Bapa, mari haleluya, bentuk kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, ajaib, amin. Puji Tuhan, jadikan kami sama lagi. Ubah kami Bapa, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan setiap perkataan-perkataan firman. Jangan biarkan pesan-pesan sorga ini berlalu begitu saja dari hidup kita. Ada sebuah pesan, ada sebuah makna kehidupan yang harus kita respon dengan baik, agar keturunanmu diberkati oleh Tuhan, agar keturunanmu menjadi perkasa di bumi, agar engkau bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat-berkat yang besar, untuk mengelola tanggung jawab yang besar. Mari kita hidup seperti Yusuf. Tidak ada kalimat-kalimat, tidak ada kata-kata yang puitis, tidak ada debat. Dia hanya mendengar dan melakukan. Dia mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Sehingga Tuhan sangat berkasih karunia atas hidupnya. Mari jadikan dirimu sebagai pria-pria yang dipercaya Tuhan. Jadilah pria yang hidup benar. Jadilah pria yang hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Jadilah pria-pria yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadilah pria yang taat. Tanpa harus mengerti. Tanpa harus paham akan firman-Nya. Lakukan saja. Suatu saat engkau akan mengerti. Suatu saat engkau akan paham. Yang penting kita taat. Dan jadilah pria-pria yang bertanggung jawab. Jangan lepaskan tanggung jawab rohani dalam rumahmu kepada istrimu. Engkau yang harus menjadi pemimpin rohani dalam rumahmu. Membawa keluargamu di hadapan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, engkaulah yang harus berbicara kepada Tuhan. Untuk masa depan anak-anakmu. Untuk masa depan rumah tanggamu.
jika selama ini kita enggan melakukannya, mari kita lakukan. Buat. Walaupun engkau tidak belum mengerti dengan apa maksud, lakukan saja. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Bertanggung jawab atas rumah tanggamu. Banyak anak-anak keluar dari rumah, melakukan kejahatan di luar sana. Karena di rumah tidak ada pria-pria yang bertanggung jawab. Tidak ada laki-laki atau sosok ayah yang mereka temukan di sana. Sehingga anak perempuan banyak mencari sosok ayah di luar sana. Anak laki-laki mencari sosok ayah di luar sana. Dan tidak sedikit anak-anak muda Kristen yang jatuh dalam dosa. Karena di rumah tidak ada pria yang bertanggung jawab. Kita hanya sibuk dengan urusan ekonomi kita. Pagi berangkat kerja, malam pulang, tidur. Tidak ada waktu untuk anak-anak. Tidak ada waktu bercakap-cakap untuk mereka. Mengarahkan mereka pada kehidupan yang lebih baik. Banyak istri-istri yang selingkuh. Dan itu terjadi dalam rumah tangga Kristen. Karena di rumah tidak ada suami yang bertanggung jawab. Tidak ada sosok pria yang mau bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebutuhan, bukan hanya jasmani, rohani, batin, dan lain sebagainya. Mari kita memulihkan identitas diri kita. Jangan kita sibuk mencari panggung di luar sana. Mencari panggung di luar rumah kita. Tapi di rumah kita sendiri bobrok. Di rumah kita sendiri hancur. Karena kita acuh tak acuh dengan kehidupan rohani dalam rumah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Sama pulihkan kami Tuhan. Kau mulia, Kau ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna,
Mari lihat setiap hati kami Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami ingin mengerti-Mu Tuhan. Kami mau hidup selaras dengan Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kerinduan-Mu ya Bapa. Lihat setiap hati kami yang rindu. Lihat setiap hati kami yang tulus. Yang benar-benar mengasihi Engkau Bapa. Yang benar-benar mau mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih buat firman. Terima kasih atas perkataan-perkataan-Mu yang menyadarkan kami. Mungkin kami selama ini terlalu jauh dari identitas kami yang sesungguhnya. Tapi di malam Natal ini Tuhan, kami mau dipulihkan menjadi pria-pria yang sejati. Pria-pria yang dipercaya oleh Tuhan. Pria-pria yang taat, pria-pria yang benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkarya di setiap hati kami. Roh Kudus berkarya di setiap pribadi. Tuntun kami pada kerinduan-kerinduan-Mu. Bawa kami pada maksud-maksud-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat kasih kebaikan bagi kami. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Mari kita terus belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Selagi masih ada waktu diberikan bagi kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan yang sudah berusaha untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari. Kami semua kaum pria yang ada diberkati Tuhan pada malam hari ini. Segera kita akan berikan korban persembahan yang kedua, langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita angkat pujian yang bersama-sama. Amin. Sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu Tuhan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Tuhan. Dan katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Dan bumi
Kita semua berdiri. Sebab Dia ciptakan semua keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Nya mengatasi langit bumi. Sembah, sujud di hadapan-Nya. Katakan, ku puji, ku sembah, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penyembuh. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penyembuh. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan, haleluya. Glory, haleluya. Kita tetap tinggal berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Segera kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Puji nama Tuhan.
Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kiranya Engkau dimuliakan melalui puji-pujian kami. Kiranya Tuhan Yesus disenangkan melalui korban persembahan kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah datang bagi kami semua kaum pria malam hari ini. Jadikan kami menjadi kaum pria yang benar di hadapan hadirat Tuhan seperti Yusuf. Jadikan kami menjadi kaum pria yang taat, tulus seperti Yusuf Tuhan. Jadikan kami menjadi kaum pria yang bertanggung jawab seperti Yusuf. Jadikan kami menjadi kaum pria yang dapat dipercayai Tuhan. Menghadapi hari-hari kami perlu firman Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan untuk terus mendorong kami menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Supaya hidup kami terus menjadi pribadi yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang telah memberkati kami pada malam hari ini. Engkau pakai mereka dalam pelayanan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka akan terus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Melalui pelayanan mereka akan banyak jiwa-jiwa dibawa kepada surga yang kekal. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Pengurapan Tuhan terus menjadi bagian keberadaan mereka. Dimanapun mereka pergi dan melayani akan selalu menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau lihat seberapa kami kaum pria yang datang malam hari ini Tuhan. Mungkin kami datang dengan berbagai macam tantangan, persoalan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib dan hebat di dalam Yesus. Untuk itu kami berkata pada malam hari ini, kami datang dengan persoalan, tantangan, masalah. Kami berkata biarlah di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan pulang dengan jalan keluar. Kami akan pulang dengan kemenangan. Kami akan pulang dengan mujizat yang berasal daripada Tuhan. Bagi kami yang datang dengan sakit, kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang datang dengan susah, dengan iman engkau pulang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Engkau berkati seluruh kaum pria yang ada di wilayah petir ini Tuhan. Jadikan kami menjadi teladan, menjadi contoh Tuhan. Biarlah kami bertanggung jawab. Biarlah hidup kami benar-benar seperti firman Tuhan yang telah diberitakan pada malam hari ini. Sanggupkan kami Tuhan, mampukan kami, buat kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Betapa indah dan bahagianya Engkau melihat kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Semua yang telah terlibat dalam pelayanan Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati apa yang kami persembahkan, yang kami berikan untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, Tuhan sanggup untuk membalas. Tuhan sanggup untuk mengembalikan berkat. Tuhan sanggup untuk memberi lebih dari apa yang kami korbankan untuk Tuhan. Pelayanan pria di wilayah petir ini juga Engkau berkati seluruh, mulai ketua, anggota yang ada Tuhan. Seluruh yang terlibat Tuhan terus pakai mereka untuk menjadi berkat. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan, persekutuan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kehidupan saudara. Dan kiranya engkau selalu menikmati kasih karunia Tuhan. Dan biarlah dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ketentraman, bahkan shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.